Mengapa dia memiliki tato klan Xiao? Mata Xiaoyan terbelalak saat ia mengamati tato klan di dahi sosok pria kurus itu. Tato klan Xiao, kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata mereka yang tercengang tertuju pada Xiaoyan. Mereka semua pernah melihat Xiaoyan menggunakan tato klan Xiao. Karena itu, mereka sangat familiar dengan hal ini. Mungkinkah dia leluhur klan Xiao? Tebak Sun Er. Hati Xiaoyan bergetar saat mendengar suara ini. Pria kurus itu yang auranya telah melambung tinggi, tiba-tiba mengayunkan kampaknya ke depan sementara pikiran-pikiran itu masih terngiang di hati Xiaoyan. Angin menakutkan seketika menerobos udara dan menebas penghalang energi Xian dan Gunan Hai. Bunyi retak penghalang energi itu seperti tahu di hadapan serangan mengerikan yang mampu menebas langit dan daratan. Penghalang itu dengan cepat hancur. Xian dan Gunan Hai di dalamnya tampak menderita pukulan berat. Dengan suara raungan, pria kurus itu tidak berhenti setelah mendorong mundur Xian dan Gunan Hai dengan kampaknya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas kepala mereka berdua. Kampak aneh berwarna merah darah itu mengeluarkan suara mendesis saat menebas udara kosong. Disertai dengan kekuatan penghancur, kampak itu langsung menebas ke arah Xian dan Gunan Hai. Kapak berwarna merah darah yang sangat besar itu dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Tetapi ketika kampak berwarna merah darah itu berjarak setengah kaki dari Xiaoyan, tiba-tiba berhenti. Wajah pucat pria kurus itu dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh yang tidak biasa akhirnya menunjukkan perubahan. Melihat kampak besar berwarna merah darah yang tergantung di atas kepalanya, Xiaoyan menghela nafas lega dalam hatinya seolah-olah beban berat telah terangkat darinya. Matanya menatap wajah pria kurus itu yang terlihat kebingungan. Pria kurus itu sepertinya sedang mengingat sesuatu. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara berat. Bolehkah saya tahu nama tetua ini? Saya Xiaoyan, anggota klan Xiao. Klan Xiao? Sebuah riak langsung muncul di mata pria kurus yang kebingungan itu setelah mendengar istilah ini. Dia menatap Xiaoyan yang ada di depannya. Perlahan sebuah koneksi misterius muncul di hatinya. Perasaan familiar ini adalah rasa dari garis keturunan. Xiaoyan buru-buru mengangguk. Dari kelihatannya orang misterius ini sepertinya memiliki hubungan dengan klan Xiao. Siapakah aku? Namun kegembiraan itu baru saja menyelimuti hatinya ketika ia merasa kedinginan karena kata-kata selanjutnya dari pria kurus itu. Kau adalah Xiao Chen si kampak berwarna darah. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Xiaoyan. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaoyan pun menoleh. Dia menatap Gunan Hai yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan bertanya, Xiao Chen? Xiao Chen, pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tetua Gu, apakah Anda mengenal tetua ini? Sun Er bergegas menghampirinya dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Aku tidak mengenalnya, namun aku pernah melihat kampak berwarna merah darah ini di buku-buku kuno. Klan Xiao pernah menghasilkan orang yang luar biasa di masa lalu. Senjata yang dikenal digunakan orang itu adalah kampak berwarna merah darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chen. Gunan Hai menatap pria kurus itu dan berkata, Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan, namun dia tidak suka dibatasi oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli tewas oleh kampaknya sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentangnya terlepas dari bagaimana mereka mencari. Sungguh tak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Benar, kabar tentang api teratai iblis pemurni telah menyebar segera setelah dia menghilang. Gunan Hai tiba-tiba berseru saat dia teringat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan, Xiaoyan terkejut dan mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir lagi, orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Namun dia terhindar dari malapetaka besar klan Xiao dengan berada di sini. Ini tidak bisa digambarkan secara jelas sebagai berkah atau bencana. Gunan Hai berjalan ke sisi Xiaoyan dan menghela nafas. Xiaoyan terdiam. Ia menatap Xiao Chen yang merupakan leluhur klan Xiao. Pada saat ini Xiao Chen menunjukkan pergumulan di wajahnya tanpa ia sedang melawan sesuatu. Ia menolak kendali api teratai iblis pemurni. Gunan Hai berseru dengan suara rendah dan terkejut setelah melihat wajah Xiao Chen. Xiao Chen memegang kampak raksasanya sementara tubuhnya terus bergetar. Nyala api berwarna krem samar perlahan keluar dari pori-porinya. Ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut melihat ini. Api teratai iblis pemurnian mencoba menggunakan beberapa cara untuk membuat Xiao Chen menuruti perintahnya sekali lagi. Tetapi Xiaoyan tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Lagi pula api iblis itu telah terbentuk di dalam tubuh Xiao Chen. Tiba-tiba tangan Xiaoyan mengusap dahinya sambil merasa agak tak berdaya. Gugusan cahaya di dalam kepalanya itu memancarkan fluktuasi samar pada saat ini.
ini. Xiaoyan keke, Sun Er yang berada di samping melihat Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kakinya dan berjalan menghampiri Xiao Chen yang gemetar. Xiaoyan melambaikan tangannya ketika mendengar seruan wanita itu. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menepuk bahu Xiao Chen. Tubuh Xiao Chen yang gemetar tiba-tiba berhenti setelah tangan Xiaoyan menyentuhnya. Api berwarna krem putih yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Chen menghela nafas berat beberapa kali. Ia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan menatap tato klan di dahi Xiaoyan dengan ekspresi yang agak rumit. Suara seraknya saat ia bertanya, "Bagaimana keadaan klan Xiao sekarang?" Xiaoyan terdiam. Ia menjawab dengan lembut, "Klan Xiao sudah tidak ada lagi." Kemudian ia memberikan penjelasan singkat tentang situasi terkini klan Xiao. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak Xiaoyan mulai berbicara, tetapi darah perlahan mengalir dari tinjunya yang terkepal erat. Akhirnya beberapa saat kemudian dengan suara gemetar ia berbicara, "Bahkan kakak Xiao Xuan pun sudah meninggal." Xiaoyan mendesah pelan sambil menatap Xiao Chen yang mengepalkan tinjunya dengan kepala tertunduk. "Tempat ini adalah alam api iblis leluhur Xiao Chen. Tolong bawa kami ke api teratai iblis pemurnian," pinta Xiaoyan dengan suara lembut. "Kalian semua tak ada apa-apanya dibandingkan api teratai iblis pemurni." Xiao Chen menggelengkan kepalanya, suaranya masih serak. "Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tinggal di tempat ini." Xiaoyan tersenyum tipis, matanya berbinar. "Ayo ikuti aku." Xiao Chen mengangkat kepalanya. Ia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum perlahan berdiri. Setelah itu ia berbalik dan menuju pintu terakhir. "Mari kita ikuti." Xiaoyan tidak banyak bicara. Ia melambaikan tangannya dengan lembut dan mengikuti dari belakang. Seluruh kelompok itu diam-diam mengikuti Xiao Chen dari belakang. Mereka memperhatikannya perlahan mendorong pintu itu hingga terbuka. Di balik pintu besar itu terdapat tangga yang membentang jauh ke kejauhan. Di ujung tangga lainnya terdapat sebuah panggung batu besar. Xiaoyan tersenyum tipis sambil melirik mimbar batu di ujung sana. Dia memimpin menaiki tangga batu dan perlahan berjalan ke ujung. Xiao Chen, Sun Er, dan yang lainnya ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti di belakang. Semua orang terdiam saat menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian mereka akhirnya mulai mendekati mimbar. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melihat singgasana besar yang berdiri tenang di atas altar itu. Sosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api berwarna krem putih melayang di sekitarnya berubah bentuk. Sosok berjubah putih itu duduk dengan tenang. Tidak ada aura sedikit pun yang terpancar dari sosok itu, tetapi sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiaoyan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke atas panggung. Senyum yang membuat orang merasa sedih terkejut muncul di wajahnya. "Kalian akan bisa mendapatkan esensi api iblis teratai jika kalian mengalahkan saya. Jika tidak, kalian semua akan tetap di sini selamanya dan menjadi budak api saya." Suaranya lembut dan hangat tetapi seolah-olah menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. "Api teratai iblis pemurnian, sepertinya kau telah memperoleh semua warisan dari sang teratai iblis pemurnian. Jika tidak, kau tidak akan mampu berlatih kabut surga mimpi buruk hingga tingkat seperti ini. Aku harus mengakui bahwa ilusi yang kau ciptakan bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon kuno Bodhisattva. Namun terlepas dari seberapa nyata sebuah ilusi, pada akhirnya itu tetaplah ilusi." Suara rendah Xiaoyan bergema pelan di atas panggung. Senyum hangat di wajah pria tampan itu pun perlahan mengeras. Senyum di wajah tampan pria berjubah putih itu perlahan menghilang. Rasa dingin yang aneh menggantikan ekspresinya. "Ilusi?" Sun Er dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka sepertinya telah mencapai pemahaman. "Apakah kau mengatakan bahwa kita masih berada dalam ilusi?" "Aku nyata," seru Zian dengan tergesa-gesa. Berdasarkan indranya, dia benar-benar nyata dan tidak berada dalam ilusi. "Kita semua nyata." Mata Xiaoyan menatap pria berjubah putih itu sambil berkata pelan, "Namun kita semua telah memasuki ilusi. Inilah aspek paling menakutkan dari kabut surga mimpi buruk. Jika kita terus maju seperti yang dirancanakan oleh api teratai iblis pemurnian, kita hanya akan semakin tenggelam ke dalamnya. Pada akhirnya kita akan menjadi budak apinya. Meskipun kita mengalami pertempuran besar dan menang, kita tetap akan berada dalam ilusi." "Maksudmu para budak api yang kita temui termasuk Xiao Chen semuanya hanyalah ilusi?" Gunanhai mengerutkan kening. Tiba-tiba ia menatap Xiao Chen yang terdiam dan mengajukan pertanyaan. "Ada kenyataan dalam kepalsuan dan kepalsuan dalam kenyataan. Inilah mengapa api teratai iblis pemurnian sangat menakutkan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi, dia nyata." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xiao Chen dan berkata pelan, "Namun sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api teratai iblis pemurnian." Sun Er dan yang lain saling pandang. Setelah itu mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi sekecil apapun dari ilusi, betapapun cermatnya mereka mengamati. Dahulu, sang teratai iblis pemurnian dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Doudi, tetapi akhirnya ia menderita akibat serangan balik dari api teratai iblis pemurnian yang mengakibatkan kematiannya. Api teratai iblis pemurnian telah memperoleh warisannya setelah kematiannya. Kabut surga mimpi buruk adalah keterampilan Dou yang terkenal dari Saint teratai iblis pemurnian. Ketika Saint teratai iblis pemurnian melepaskan keterampilan ini, ia mampu membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam
ilusi selama berabad-abad. Efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Xiaoyan mendesah pelan, suaranya juga mengandung sedikit kejutan. Ilusi ini benar-benar menakutkan, bahkan hanya dengan memikirkannya, Saint teratai iblis pemurnian memang layak menyandang gelar seorang santo iblis.